Cerita pun memasuki babak episode keempat. Di sisi lain, Arjun segera menuju ke studio tempat Anirban menyiarkan beritanya, yang mana saat itu Arjun sempat ditahan oleh beberapa kru dan security di sana, sampai akhirnya mereka tahu bahwa Arjun merupakan seorang polisi. Anirban sempat mengelak dengan kesibukannya, tetapi Arjun tetap bersikeras untuk menunjukkan beberapa hal sensitif tentang nama-nama yang diantaranya Radha, Hari, dan Piyubti. Nama-nama itu dianggap asing oleh Anirban. Namun nyatanya orang-orang ini merupakan pengusaha cangkang milik sebuah yayasan dan Anirban terlibat dalam donatur besar dan terus berjalan selama sesi siaran beritanya. Hal itu dianggap cukup pintar oleh Arjun karena Anirban berusaha menyembunyikan transaksi tersebut di balik siaran beritanya. Dan bukan hanya itu, perusahaan tersebut terdeteksi melakukan perdagangan anak. Anirban mencoba membujuknya dengan menawarkan suap. Namun nyatanya Arjun bukan tipe seperti itu, sehingga Arjun meminta penukaran dengan mencabut sebuah berita buruk tentang Rita Brown agar informasi Anirban tetap aman. Sementara itu, Rita Brown sendiri berziarah ke makam mendiang sang ayah, yaitu Haris Brown. Dia sangat sedih mengingat dirinya harus terlibat dalam sebuah permainan yang entah siapa dalang dibalik semua ini. Di sisi lain, Arjun melakukan pertemuan dengan istri Sanjay secara pribadi untuk menanyakan tentang Ahana. Di mana saat itu dia menceritakan bahwa sebelumnya pada saat dirinya dan Sanjay berkencan, di situ mereka melihat Ahana bersama seorang pria. Namun Ahana langsung terlihat tak nyaman ketika menyadari keberadaan mereka di sana. Karena mungkin Ahana takut pada Sanjay karena selama ini Sanjay terlalu bersikap protektif kepadanya. From where DCDD Rita Brown operates. Di sisi lain, Anirban berikut narasumbernya kini membersihkan kembali nama Rita Brown sesuai yang disepakati pada Arjun sebelumnya. Yang saat itu Arjun sangat terkejut melihat nama Rita telah dipindah tugaskan dari kasus Ahana. Kemudian Arjun segera menemui Rita yang sedang menenangkan diri dengan caranya. Di mana saat itu Arjun memberitahukan sebuah petunjuk penting yang mengarah pada Sanjay. Karena dari hasil penyelidikannya, Ahana justru takut pada Sanjay yang melarang Ahana untuk berhubungan dengan siapapun. Hal tersebut dianggap melanggar protokol sistem kepolisian karena saat ini Rita bukan lagi bagian dari penyelidikan kasus tersebut. Namun Arjun tetap yakin bahwa hanya Rita lah orang yang dia percaya. Bersamaan dengan itu, Rita mendengarkan langsung ketika Anirban mengaku menyesal karena telah menggoreng namanya di depan publik. Dan Rita sadar jika itu adalah hasil kerja Arjun. Meskipun Rita sendiri sudah tak ingin dilibatkan dalam kasus tersebut dan memilih mengikuti keputusan komisaris. Namun justru Arjun terus berusaha meyakinkan Rita supaya kembali dalam proses penyelidikan bersamanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan wanita PSK yang didatangi oleh seseorang. Dan tebak siapa orang itu. Dan ya, itu adalah Sanjay yang datang membawa sebuah baju untuk wanita tersebut. Yang saat itu, Sanjay mengajaknya adu gabrut tanpa dia sadari seseorang telah merekamnya. Di sisi lain, Arjun diminta menghadap komisaris di sebuah bar. Di mana saat itu komisaris meminta Arjun untuk mengambil alih kasus Ahana, meskipun Arjun sadar bahwa dirinya hanyalah junior Rita. Namun komisaris menganggap jika Rita sudah keluar dan Arjunlah yang lebih cocok untuk kasus ini, dengan memberi jalan untuk segera menutup kasus yang menjadikan Raju sebagai pelaku utamanya, meskipun Arjun tahu bahwa Raju bukanlah pembunuhnya. Berita pencopotan Rita pun segera tersebar luas, berikut Raju yang dijadikan tersangka utamanya. Mendengar itu, Noni sempat ragu jika Raju yang membunuh Ahana. Namun Diraj segera menyangkalnya untuk tidak memikirkan hal tersebut. That's how they are. हमारे साथ रहते हैं उसके बावजूद this is how. Di sisi lain, Rita kini menjalankan tugas lain untuk kasus pencurian kecil di rumah wanita tua bernama Gunguli. Di mana saat berbicara, Gunguli meminta Tutul untuk menyiapkan sebuah teh. डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टुटुल चाटा की वो पाइप्स तो बहुत वीक है. Dan tak lama kemudian, kucing piaraannya tak sengaja menyalakan televisi yang langsung menunjukkan sebuah berita tentang Arjun yang menyatakan jika Raju terbukti bersalah. Sebelum pergi, Rita mendapatkan hal aneh ketika tahu jika nama Tutul adalah kucing piaraan Gunguli. Di sisi lain, Saikat kembali mendapat teguran dari atasannya karena telah melakukan penelitian tanpa seizin universitas, dan karena itulah Saikat kini kembali diusir dari laboratoriumnya. Rita sendiri kini mulai terbiasa dengan tugas barunya, yang saat itu dia diberikan sebuah makanan yang sengaja diberikan oleh Arjun yang juga ada di sana.
Di mana saat itu Arjun lagi-lagi dibuat heran mengingat kinerja polisi lain, terutama pada polisi yang bernama Mukherjee yang memanipulasi kasus narkotika berjumlah banyak dan menulisnya sebagai kasus biasa saja dan sudah dianggap lumrah sejak lama. Hingga kemudian istri Sanjay pun kembali menghubunginya untuk bertemu di suatu tempat. आप तो फोन ही नहीं उठाते। Saat itu Arjun diberitahu bahwa dia telah salah berekspektasi perihal kabar kematian Ahana. Yang dikira dia, kini Sanjay akan lebih fokus kepadanya. Namun nyatanya justru Sanjay semakin menjauh. Sehingga kini dia merasa jika pernikahannya tak akan bertahan lama. Di sisi lain, Rita justru kembali ditegur oleh komisaris disebabkan telah mengirimkan seorang psikiater pada Gunguli. Meski pada dasarnya Rita meyakini jika Gunguli membutuhkan itu setelah meminta kucingnya yang bernama Tutul menyediakan teh. Komisaris justru menganggap itu bukanlah ranahnya, mengingat almarhum suami Gunguli juga pernah menjadi bagian dari Departemen Kepolisian. Sebelum pergi, komisaris meminta Rita untuk menghadiri pesta dan akan dijadikan sebagai daftar tugas pada Rita agar tidak ada alasan untuk menolak. Dan di kediaman Diraj sendiri, istri Sanjay memberikan surat cerai. Namun Sanjay sangat yakin jika ayahnya tidak akan setuju mereka berpisah. Sehingga istri Sanjay sadar bahwa Diraj takut popularitasnya tercoreng. Namun itu tidak demikian, karena setelah istri Sanjay menyebut jika Sanjay selalu fokus pada Ahana, Sanjay dengan tergesa-gesa langsung menandatangani surat gugatan cerai tersebut. Di sebuah pesta, gubernur sangat mengapresiasi kinerja komisaris Mohan. Saat itu Rita berusaha mengasingkan dirinya dari yang lain, di mana saat itu Durga kembali menemui Rita setelah beberapa saat menghilang dikarenakan kesibukannya. Dia mengaku prihatin atas apa yang terjadi dan dia memberitahu bahwa Bagchi telah dikeluarkan dari Departemen Forensik. Namun sayangnya saat ini Rita sudah tidak tertarik lagi dengan hal apapun. Di suatu sisi, terlihat seseorang berpakaian APD lengkap memasuki sebuah ruangan, sedangkan Arjun berusaha mengajak Rita mengobrol di tengah pesta. Saat itu Arjun berusaha untuk mengembalikan Rita untuk melanjutkan penyelidikan Ahana. Namun sayangnya Rita kini sedang berusaha profesional dengan statusnya sekarang. Ketika itu, komisaris pun meminta Arjun menghadap. Hingga kemudian, segala hal yang menusuk isi kepalanya, dimulai dari perkataan Diraj dan yang lainnya harus muncul di ingatan Rita. Saat itu, Arjun diminta untuk melakukan penyelidikan bersama petugas narkotika, yang mana ini merupakan kasus psikopat kejam yang membuat petugas narkotika tak kuasa melihat dan langsung pergi. Terlihat, korban diduga seorang wanita yang tidak jauh beda dengan kasus Ahana. Durga sendiri masih sangat yakin jika kasus ini hanya akan terpecahkan oleh Rita. Namun sayangnya Rita tak kunjung menjawab panggilannya. Rita sendiri sedang memasuki sebuah forum tempatnya mencari solusi untuk penderita depresi dan ingin lepas dari alkohol. Hi, I'm Rita. I'm an alcoholic. Cerita pun memasuki babak episode kelima. Di suatu hari, Rita menemui Dr. Sandip untuk meminta solusi terkait Ganguli yang sepertinya membutuhkan tenaga psikiater. Namun saat itu Sandip justru membahas tentang seberapa sadar Rita berbicara dengannya, karena sebelumnya Rita selalu dalam pengaruh alkohol. Hal itu membuat Rita tersinggung sehingga Rita pun pamit pergi. Setelah memasuki forum rehabilitas alkohol, pola hidup Rita perlahan berubah dan mulai memperhatikan porsi makanannya. Kemudian Rita pun dihubungi Nikhil, seorang pusat rehabilitasi alkohol yang mengapresiasi perkembangannya untuk berhenti minum miras. Ruang waktunya kini hanya diisi dengan mengenang mendiang suaminya, dan itu membuktikan betapa beratnya Rita kehilangan sang suami. Kemudian, Arjun kembali datang menemui Rita untuk memberitahu bahwa kembali terjadi pembunuhan dengan motif serupa. Namun kali ini Rita mengingatkan Arjun untuk membawakannya sebuah kopi, sehingga mereka pun bertemu di kantor dan langsung membahas tentang kasus serupa tersebut. Diketahui, korban bernama Usa Jain, berusia 28 tahun dan sudah menikah. Bukti dan pola pembunuhan sangat mirip dengan kasus Ahana, sehingga sesuai yang mereka curigai bahwa itu melibatkan orang-orang terdekat dan keluarga, sehingga dapat dimungkinkan bahwa pelaku adalah orang yang sama. Rita pun menanyakan tentang perkembangan penyelidikan aplikasi Winder Ahana, di mana hasil temuan tersebut membuat Rita sangat terkejut. Are you interested in Making wine, dine, salsa? Dan ya, justru yang ditemukan Arjun adalah Berta. Nenek-nenek itu sengaja mendaftarkan diri di aplikasi kencan tersebut dengan alasan untuk mencarikan Rita jodoh, agar Rita cepat move on dari mendiang suaminya. Kemudian Rita pun segera mengunjungi kediaman Usa, di mana saat itu ayahnya menyatakan bahwa Usa berniat menemui temannya bernama Gita untuk memberitahu perayaan hari ulang tahunnya.
Namun justru Usa tak kunjung kembali, sampai akhirnya dikabarkan tewas dengan tragis di kolam renang pabrik karet yang terbengkalai. Saat itu, suami Usa bernama Heman dan mitra bisnisnya bernama Angkit pun ada di sana. Diketahui, Usa merupakan menantu yang baik di keluarga mereka. Dan ketika Heman pergi keluar kota, Usa selalu merawat ayah dan ibu mertuanya dengan sangat baik. Pada malam kejadian, Heman sendiri sedang di daerah Ranci dan kembali pada jam 10:30 malam karena Heman bergerak di bidang alat-alat medis. Begitupun dengan Angkit yang sedang di kantor dan menjemput Heman. Anirban pun segera mengangkat berita besar tersebut dan nama Rita Browen kini diharumkan. Anirban menganggap jika pencopotan tugas Rita merupakan sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian. Mendengar itu, Diraj marah besar dan segera menghubungi gubernur. Dia menganggap jika gubernur tidak becus karena telah menangkap orang yang salah, dan imbasnya kini nama Diraj kembali ramai diperbincangkan atas kasus sama yang menimpa Ahana. Diraj menegaskan bahwa gubernur jangan sampai mengecewakannya, karena tanpa dana darinya, pemilu tak akan pernah dimenangkan oleh gubernur. Namun meski begitu, nyatanya kini gubernur mampu membantah, karena Diraj bukanlah satu-satunya pendana partai politiknya. Di sisi lain, tim cyber pun tak dapat menemukan data pergerakan Usa yang mencurigakan. Apalagi sama dengan frekuensi waktu dengan Ahana. Hingga kemudian, Arjun dikejutkan dengan kedatangan si Fali yang sudah babak belur dan ingin membuat pengaduan. Syaikot. Di sisi lain, Gubernur Sudendu Babu dan Komisaris Mohan melakukan pertimbangan mengenai isu kembalinya Rita Browen untuk ditugaskan sesuai polling masyarakat. Hal itu menjadi dilema bagi komisaris karena gubernurlah yang memintanya untuk mencopot Rita. Sedangkan Sudendu Babu terus merekomendasikan Rita. Sehingga demi mengembalikan citra gubernur di muka publik, komisaris pun mengusulkan untuk mengembalikan Rita dalam tugas penyelidikan tersebut. Melihat pola hidup Rita yang berangsur membaik, Arjun pun sangat senang. Dan perihal pencarian Seikat, Arjun telah mengerahkan beberapa regu untuk mengatasinya. Dan Angkit diduga bersih tanpa ada masalah apapun. Saat itu, Rita tak sengaja melihat Sandip bersama seorang wanita yang mungkin merupakan pasiennya. Sandi pun bergabung dengan mereka. Namun sayangnya Arjun harus segera kembali karena banyak tugas yang harus dia kerjakan. Tak banyak yang dibicarakan oleh Rita selain terjadinya kasus pembunuhan serupa, di mana hal itu membuktikan bahwa Rita Browen tidak melakukan kesalahan karena pada kenyataannya pemerintah telah menangkap orang yang salah. Untuk memberi solusi tentang tekanan tersebut, Sandip mengajak Rita makan malam bersama di kediaman Rita sendiri di hari Jumat. Berbeda dengan Arjun yang selalu dirundung pilu dan terus memainkan Fazal yang biasa dimainkan oleh anaknya yang sudah meninggal. Hal itu membuat ayahnya mencari cara supaya mengalihkan perhatian Arjun pada kebiasaan tersebut. Di suatu hari, Arjun dan Rita pun berniat menemui John di tempat kekuasaannya, di mana saat itu mereka diberitahu bahwa John sudah seminggu tak datang ke sana. Rita kemudian diminta datang ke kantor komisaris, sedangkan tim cyber menemukan fakta baru bahwa memang Angkit sempat ke bandara, namun tidak pergi ke rumah Heman, karena sebenarnya Angkit pergi ke sebuah hotel Raja Rahat. Di sisi lain, Durga dan tim forensik lainnya menemukan sebuah kelainan di dalam tubuh Usa, di mana hal itu menunjukkan bekas operasi atau rahim yang rusak akibat aborsen, yang berarti Usa pun sedang hamil sama seperti Ahana. Terlihat, Arjun segera pergi ke hotel yang sempat disinggahi, yang saat itu resepsionis mengatakan bahwa saat ini juga Angkit sedang ada di sana. Sedangkan Rita sendiri kini mendapat pujian dari komisaris mengenai hasil kinerjanya, dan memberitahu bahwa kini penyelidikan kasus Ahana kembali dibuka, dan meminta Rita untuk kembali memimpin tugas tersebut. Rita sendiri bukan berarti menolaknya, namun dia tak ingin mengganggu Arjun yang sudah bertugas dengan sebaik mungkin, dan Arjunlah justru yang lebih layak memimpin kasus tersebut. Namun sebelum pergi, Rita meminta komisaris untuk kali ini tidak ada lagi permainan yang mempersulit proses penyelidikannya. Dan ya, Arjun dibuat terkejut ketika menemukan Heman dan Angkit sekamar tanpa busana. Yang ternyata mereka jeruk makan jeruk yang mengaku tidak mengetahui kehamilan Usa, bahkan selama pernikahannya Heman tidak pernah menyentuhnya karena tak ingin berkhianat pada Angkit sebagai cinta sejatinya. Alasan pernikahan itu dilakukan disebabkan oleh paksaan ayahnya, namun tetap saja dia tidak bisa hidup tanpa Angkit. Heman pun ditekan untuk segera memiliki putra dari pernikahannya dengan Usa, namun Heman tetap tak bisa melakukannya. Heman pun mengaku jika dirinya telah memberanikan diri untuk menjelaskan semuanya kepada Usa. Namun Usa tetap menerima apa adanya dan Heman tidak mengetahui hal-hal lain tentang Usa.
Rita pun mulai menemukan sebuah pola yang jelas di mana keduanya sedang hamil dan melakukan aborsi. Namun mereka belum mengetahui siapa ayah dari bayi dalam kandungan mereka dan bisa dikatakan bahwa itulah pelaku utamanya. Tiba-tiba John meminta Rita untuk menemuinya di sebuah tempat di pabrik kulit untuk suatu hal yang sangat mendesak. Durga sendiri segera memberitahu Arjun bahwa mereka telah menemukan sampel darah lain di dekat TKP USA. Terlihat, Rita pun telah sampai di titik temu yang disebutkan oleh John, di mana saat itu John langsung meminta Rita untuk menangkapnya. Karena sebelumnya, dia memberitahu Arjun tentang jaringan narkoboy, sehingga imbasnya, kini anggota polisi yang bekerja sama dengan para mafia narkoboy justru malah mencari John. Menurutnya sekarang tempat persembunyian aman adalah penjara, itu mengapa dia ingin ditangkap Rita. Sebagai imbalannya, John memberikan sebuah data tentang kasus Ahana dan meminta Rita untuk mencari tahu tentang Rosni di Bau Bazar, yang mungkin Rita akan mendapatkan petunjuk lain di sana. Diketahui, orang yang sebelumnya memotret aksi Sanjay dengan PSK adalah orang suruhan Diraj sendiri, yang meminta untuk segera memindahkan Sanjay ke luar negeri, karena Sanjay sudah tak bisa dibiarkan. Berikut Diraj sudah terlalu membelanya sebelum semuanya semakin berantakan. Tim cyber sendiri berhasil menemukan sebuah riwayat lokasi yang pernah dikunjungi oleh Usa sebelum kejadian, sehingga Rita dan Arjun pun segera pergi ke rumah sakit tersebut. Namun sayangnya beberapa staf rumah sakit seperti sudah saling terikat dan langsung panik ketika tahu bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan. Rita pun berhasil menghentikan orang-orang di rumah sakit yang hampir membakar seluruh data pasien, di mana saat itu Rita diberitahu oleh salah satu perawat di sana yang menyebutkan nama Usa. Selain untuk pemeriksaan kehamilan, diduga rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan aborsi secara paksa. Menurut pengakuan perawat, Usa tidak ingin mengaborsi kandungannya, namun dia dipaksa oleh keluarganya. Diketahui, setelah dipastikan kandungannya berkelamin perempuan, ayah mertua Usa meminta dokter untuk mencatat kecacatan pada bayi tersebut. Saat itu, Usa benar-benar sangat terpukul, bahkan suaminya sendiri pun tidak datang menemaninya. Namun untuk ayah janin tersebut, perawat itu mengatakan bahwa itu tentu saja suami Usa. Perawat mengaku takut pada dokter yang terus mengancamnya, sehingga di kesempatan inilah dia baru berani buka suara hanya karena di depan Rita. Rita pun segera pergi ke Bau Bazar untuk menemui Rosni sesuai yang diberitahukan John sebelumnya. Ketika di perjalanan, Arjun mendapat pesan khusus dari tim cyber yang berhasil mendapatkan sebuah rekaman suara milik Usa, di mana dalam rekaman tersebut Usa mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan kembali ponselnya setelah beberapa waktu tidak menemukannya. Dia mengaku sempat akan menjalani semuanya, namun aborsi tetap harus dilakukan karena mereka ingin meringankan bebannya. Alasan Usa tetap mempertahankan pernikahannya, dia mengaku bahwa ayahnya telah menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk pernikahannya dengan Heman. Namun kenyataannya Heman sama sekali tak memperhatikannya selayaknya pasutri pada umumnya. Ketika Heman ada di rumah, ayah dan ibu mertuanya begitu baik kepadanya. Namun semua itu tipuan, karena ketika Heman pergi ke Ranchi, justru ayah mertuanya lah yang memasuki kamarnya dan memperkaosnya. Sedangkan ibu mertuanya sendiri pun malah mendukung perbuatan suaminya. Usa sempat mengadu pada Heman tentang semuanya, namun Heman justru seakan tak peduli dan memperjuangkan masalah internalnya sendiri dengan angkit. Diketahui, mereka menginginkan seorang anak laki-laki yang tak bisa diberikan oleh Heman. Setelah tahu kehamilannya, Usa harus tetap bertahan demi bayinya, karena dia sadar bahwa bayi dalam kandungannya tidak tahu apa-apa. Namun sama saja semua berakhir buruk ketika bayi dalam kandungannya dinyatakan perempuan. Ibu mertuanya sampai menyita ponselnya supaya Usa tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sedang terjadi. Sempat mengira bahwa setelah kehilangan bayi itu semua akan berakhir, namun nyatanya tidak. Justru ayah mertuanya terus melakukan hal yang sama, mungkin sampai Usa dinyatakan mengandung anak laki-laki. Setelah sampai di Bau Bazar, Rita pun berhasil menemui Rosni, seorang PSK yang sempat dihohe oleh Sanjay. Saat itu Rosni memutuskan pergi ke Mumbai karena merasa tak ada yang memberinya perlindungan, bahkan seorang polisi sekalipun. Dia mengaku telah berhubungan dengan Sanjay selama 7 bulan, dan selama itu Sanjay tidak pernah menyentuhnya. Namun beberapa bulan terakhir, semua telah berbeda semenjak Sanjay memintanya untuk memakai baju sekolah dan langsung melampiaskan nafsunya pada Rosni. Melihat seragam itu, Rita menjadi sadar bahwa itu adalah milik Ahana yang sempat dia lihat di foto di rumah Diraj. Dan itu membuktikan bahwa orang yang menghamili Ahana adalah Sanjay. Cerita pun memasuki babak episode ke-6.
Di sudut pandang lain, terlihat seorang pria mengambil sebilah sajam yang disimpan rapat di kamarnya yang disandingkan dengan foto mendiang ibunya. Dia menghampiri seorang pria yang sepertinya mengalami tekanan berat sambil diberitahu bahwa Paul tuh semakin tumbuh besar dan akan menuntut jawaban bahwa kematian menjadi anugerah. Di sini kita tahu kalau orang itu adalah Paul Thuy yang kini beranjak dewasa, yang dulu sewaktu kecil menyaksikan ibunya tewas di depannya. Di sisi lain, Rita sendiri terus dibawa ke dalam mimpi bersama Nitin yang mengatakan bahwa untuk ikut dengannya merupakan sebuah pilihan. Rita, make sure you eat. Dia pun dibangunkan oleh ibunya, sedangkan Arjun sendiri sudah disibukkan dengan meminta komisaris untuk memberinya surat perintah penangkapan Diraj dan anaknya yaitu Sanjay karena diduga terlibat dalam pembunuhan Ahana. Mendengar itu komisaris menyangkalnya karena ini sangatlah berisiko tinggi karena mereka tak ada saksi kuat dalam tuduhan tersebut. Di sisi lain, Diraj diberitahu anak buahnya tentang visa luar negeri Sanjay yang sudah disiapkan karena Sanjay harus segera pergi dari sana. Rita dan Arjun terus mengamati rekaman suara Usha, di mana kata mereka dalam rekaman tersebut membuat Rita sadar bahwa pelaku bukanlah satu orang. Sehingga Rita pun langsung melakukan interogasi pada ayah dan ibu mertuanya berikut Heman. Namun meski telah mengakui perbuatannya, mereka tidak ada sedikit pun motif untuk membunuh Usha, sehingga mereka pun ditetapkan sebagai pelaku pelecehan dan diponis hukuman seumur hidup. Kemudian, Rita dan Arjun mengunjungi lokasi TKP Usha. Dan untuk mencari titik terang lainnya, Arjun akan memeriksa seluruh data kasus pembunuhan lama di tempat arsip. Di kediaman Diraj sendiri, Noni tak sengaja menemukan pisau milik Sanjay. Sehingga hal ini membuat Noni marah karena Diraj sampai segitunya menutupi aib Sanjay sebagai anaknya. Berbeda pada Ahana yang sudah jelas tiada tanpa sedikit pun pengorbanan yang diberikan oleh Diraj. Noni pun akan segera membongkar semuanya meskipun Diraj berusaha untuk menakut-nakutinya perihal yang terjadi setelahnya di mana orang-orang akan mempermalukannya. Namun Noni justru merasa aman karena yang dipertaruhkan sebenarnya adalah nama Diraj sendiri. Seperti biasa, Arjun selalu pulang ke rumah dengan dihantui pilu akan kepergian anak dan istrinya. Berikut Rita yang masih tak bisa menerima kehilangan suami tercintanya. Di sisi lain, terlihat Saikat diam-diam melakukan penelitian tanpa sepengetahuan kepala institutnya. Di mana saat itu seorang penjaga hampir saja mengetahui keberadaannya. Namun beruntung Saikat berhasil pergi dari sana. Kemudian, Arjun mulai mengumpulkan arsip-arsip data lama tentang kasus pembunuhan brutal yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Sampai akhirnya Arjun meminta agar beberapa arsip kasus yang hampir serupa diserahkan pada tim cyber. Beberapa lama kemudian, Saikat berhasil ditemukan di sebuah daerah, di mana saat itu Arjun tak ada hal lain yang perlu ditanyakan tentang penangkapannya yang sesuai pengaduan si Vali sebelumnya. Namun untuk keberadaannya pada malam kematian Usha, Saikat mengaku bahwa dirinya sedang pentas band di sebuah kafe. Sedangkan untuk penelitiannya yang secara diam-diam, dia melakukannya untuk proyek penelitian khusus di bawah perintah Profesor Dasgupta. Dan ya, hasil CCTV pun menunjukkan sesuai apa yang dikatakan Saikat. Di suatu hari, Rita mulai kembali menunjukkan pola hidup buruknya. Namun Arjun tak ingin membahasnya selain menaruh curiga bahwa ayah mertua Usha sengaja membunuhnya hanya karena tahu Usha melakukan rekaman dan sengaja dibuat pola serupa dengan kematian Ahana untuk menghilangkan jejak. Prasangka itu Rita anggap tidak masuk akal karena ayah mertua Usha tidak memiliki riwayat pelatihan medis. Sedangkan pelaku melakukan aksinya begitu presisi di setiap titik-titik tubuh korbannya. Kemudian tim cyber berhasil menemukan sebuah artikel lama tentang temuan jasad serupa pada tahun 2001 di Universitas Kedokteran Mumbai dengan menggunakan golok daging. Rita pun sadar bahwa Bagchi merupakan lulusan universitas tersebut. Mereka pun segera menghubungi jurnalis yang menuliskan artikel tersebut, di mana saat itu dia menyebutkan bahwa dirinya hanya menuliskan sedikit katalog saja tentang ditemukannya jasad tanpa kepala di sebuah universitas kedokteran. Dan alasan hal tersebut tidak dijadikan kasus kriminal adalah pada dasarnya yang ditemukan hanyalah mayat tanpa kepala di ruang mayat kampus tersebut. Sang jurnalis mengaku jika dirinya mendapatkan sumber informasi tersebut dari seorang asisten kamar mayat di kampus itu bernama Anis. Persamaannya dengan Bagchi adalah pada tahun yang samalah Bagchi berada di sana dan lulus pada tahun 2004. Di sisi lain, Anaya istri Sanjay sedang bersiap-siap untuk kepergiannya. Yang saat itu, Noni mertuanya datang untuk mengutarakan rasa penyesalannya.
Sehingga Anaya pun segera memberitahukan kembali hal tersebut pada Arjun, bahwa Diraj tak jauh beda dari monster yang tahu semua hal yang dilakukan oleh Sanjay pada Ahana. Namun Diraj justru malah membiarkannya dan tetap menyembunyikan Sanjay dari masalah tersebut. Mendengar itu, Arjun pun meminta bantuan Anaya sebagai bagian dari rumah itu untuk mengumpulkan beberapa bukti kuat tentang Diraj dan Sanjay, karena Arjun tak bisa menangkap mereka tanpa bukti yang kuat. Di sisi lain, Sandip datang ke kediaman Rita sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun saat itu Rita mungkin lupa dan belum pulang dari dinasnya. Sehingga Sandip terpaksa harus menunggu dan ngobrol ngalir ngidul bersama ibunya. Sandi pun menjelaskan tentang dirinya yang merupakan seorang psikiater. Namun bukan berarti Rita adalah pasiennya, melainkan mereka akan membicarakan sebuah solusi tepat untuk klien Rita. Karena sudah terlalu lama menunggu, Sandi pun pulang, dan Janice Brown memberitahu Rita bahwa Sandip datang untuk menemuinya. Di sisi lain, Arjun diberi laporan tentang latar belakang Sasmit Bagchi yang dinyatakan bersih tanpa ada hal-hal lain di luar tugasnya. Namun meski begitu, Arjun meminta agar petugas tersebut untuk selalu mengawasi Bagchi secara ketat. Kemudian, Arjun diberitahu tim cyber perihal koordinat lokasi yang sempat disinggahi Usha, di mana lokasi tersebut adalah Annapura Cyber Coffee. Sedangkan Rita sendiri telah sampai ke kampus kedokteran Mumbai untuk menemui Anies Pudar sesuai yang dikatakan jurnalis sebelumnya. Sementara, Arjun dan tim cyber segera mendatangi Cyber Coffee tersebut. Dia terpaksa harus menahan sebuah komputer yang sempat dipakai oleh Usha untuk mereka bedah, berharap ada informasi penting di sana. Di sisi lain, Anies menunjukkan beberapa data kasus tentang temuan mayat tanpa kepala yang ditutup-tutupi oleh Dr. Brep pada tahun 2001. Data tersebut menunjukkan sebuah nama yang bertuliskan Sudipto Bah ... Karena tulisan tersebut berikut fotonya sudah memudar dan tak terlihat begitu jelas. Rita pun menunjukkan foto Sasmit Bagchi. Namun Anies meminta foto di masa mudanya karena dia hanya ingat ketika orang yang dimaksud saat masih muda. Dia pun mengaku bahwa dirinya merupakan asisten kamar mayat pada tahun 2001. Yang mana saat itu, Dr. Ramswamy menjabat sebagai Kepala Departemen Toksikologi yang suka memerintahkan sebagian besar junior untuk melakukan autopsi. Namun kala itu semua dokter sedang sibuk, sehingga Dr. Ramaswamy meminta Anies untuk melakukan autopsi. Namun ketika memasuki ruangan, Anies melihat sebuah hal yang membuatnya takut ketika melihat seorang pria bersama seorang mayat dalam keadaan terbalik tanpa kepala. Dan pria tersebut sedang membersihkan golok pemotong daging. Kejadian itu sempat dilaporkan ke pihak polisi, namun Dr. Brep menyuap polisi untuk menutupi kasus tersebut sebagai alasan proses autopsi. Yang pada akhirnya, Dr. Brep dan Dr. Ramswamy pun dipecat dari sana. Mengingat nama Sudipto, Anies menyebutkan nama panjangnya adalah Sudipto Bagchi, sesuai yang dia ingat di masa itu. Di sisi lain, Arjun dan tim lain menuju ke sebuah gedung tua yang telah terbengkalai sesuai koordinat yang ditemukan oleh tim cyber. Kecurigaan mulai datang ketika Arjun menyadari bahwa meski terlihat terbengkalai, namun salah satu ruangan di sana menyala yang menunjukkan bahwa ada orang yang tinggal di sana. Kemudian tim cyber menemukan sebuah data pencarian yang dilakukan Usha di Cyber Coffee yang menunjukkan bahwa Usha sempat minta layanan bantuan di internet. Namun dari sekian layanan bantuan yang Usha klik, hanya ada satu layanan yang menanggapinya, yaitu klinik Mira Counseling. Sehingga Rita pun menuju ke klinik tersebut. Bersamaan dengan itu, Anies pun akan segera memberikan sebuah foto Sudipto Bagchi selagi muda. Staf konseling membenarkan bahwa sebelumnya Usha sempat datang ke sana, dan orang yang menanggapinya adalah Sristi, yang mana sosok Sristi ini membuat Rita sangat terkejut, karena ternyata Sri adalah wanita yang sebelumnya dilihat oleh Rita saat bersama Sandip. Itu menjadi jawaban dari kata mereka dalam rekaman Usha. Berikut Anies telah mengirimkan foto Sudipto Bagchi yang ternyata sosok di balik Sudipto Bagchi adalah Sandip. What is your biggest fear? Cerita pun memasuki episode ke-7. Dan ya, sebelumnya Ahana maupun Usha telah meminta solusi pada Sandip tentang nasib kandungan mereka. Dan menyetujui Aborseng untuk solusi peringanan beban mereka. Tak hanya itu, Sandi pun menuliskan kata berkah di setiap catatan pasiennya, terutama untuk Ahana dan Usha. Rita sendiri telah sadar bahwa apa yang dikatakan Sandip tentang ketakutan Ahana pada orang yang sering dia lihat justru mengarah pada Sandip sendiri. Rita pun membagi tugas agar Arjun mengawasi Sandip, sedangkan dirinya akan mengawasi Pankaj yang sebelumnya juga berkonsultasi pada Sandip. Tak lama kemudian, Rita pun sampai di kediaman Pankaj yang langsung menanyakan tentang hubungannya dengan Sandip.
Di mana saat itu Pankaj mengaku sempat berkonsultasi tentang kecemasannya. Saat itu Rita tersengaja melihat foto Pankaj di masa kecilnya yang dilihat-lihat seperti poltu. Di sisi lain, Sandeep mengambil data pasiennya, yang tak lama kemudian asistennya memberitahu bahwa Pankaj meminta Sandeep untuk mengadakan waktu khusus karena dia akan berkonsultasi kembali. Terlihat Arjun sudah siap siaga untuk mengawasi Sandeep, yang karena mobilnya mogok, Arjun terpaksa harus membuntuti Sandeep secara langsung. Sedangkan Rita sendiri melakukan penggeledahan pada kantor Sandeep bersama Durga dan yang lainnya untuk menemukan data Ahana dan Usha. Hingga kemudian Rita berhasil menemukan catatan Ahana dan Usha. Menyadari hal itu, Rita pun segera menghubungi Arjun untuk tidak meloloskan Sandeep. Namun karena sedang di keramaian, Arjun tidak begitu bisa mendengar Rita dan sempat teralih oleh situasi yang begitu mendadak. Hal itu membuat Arjun kehilangan jejak Sandeep, di mana saat itu Sandeep singgah di sebuah apotek untuk membeli obat bius dengan alasan untuk keperluan penelitian. Dan naasnya keberadaannya tak diketahui oleh Arjun. Kata berkah dan penebusan yang ditulis di catatan Ahana dan Usha membuka petunjuk, dan Rita yakin bahwa akan terjadi penebusan terakhir yang harus dilakukan. Terlihat, Sandeep menuju ke gedung tua yang sebelumnya digeledah oleh Arjun. Yang saat itu, 2 anggota polisi telah Arjun perintahkan untuk mengawasi kawasan tersebut. Namun para petugas itu lalai dan tak menyadari bahwa Sandeep telah memasuki salah satu ruangan di sana. Terlihat, Sandeep memasuki ruangan tersembunyi di balik kamar tersebut. Dan ya, dialah orangnya yang langsung mengambil sajam yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Di mana saat itu, para petugas baru menyadari akan kehadiran seseorang di sana. Saat itu, Sandeep bergegas pergi dengan membawa alat lengkap, sedangkan Rita dan yang lainnya menuju ke tempat tersebut. Pak, खूब भालो. Mereka pun mulai menggeledah setiap sudut kamar itu dan berhasil menemukan sebuah album masa kecil yang diduga Sandeep alias Pulto bersama saudara dan mendiang ibunya. Hingga kemudian, Arjun berhasil menemukan ruangan tersembunyi dan tebak apa yang mereka temukan. Ya, mereka menemukan ponsel Ahana, berikut ponsel mungkin milik korban lain. Tak hanya itu, Rita menemukan sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan sajam yang sebelumnya dibawa oleh Sandeep. Dan itu pun berhasil dikonfirmasi dengan bantuan alat khusus bahwa terdapat bercak darah manusia dari sajam tersebut. Mereka pun bersiap untuk melakukan penangkapan dan meminta seluruh pos pemeriksaan untuk selalu bersiaga. Namun gangguan lain datang ketika Lisa menghubungi Rita untuk memberitahu bahwa Janice Brown tiba-tiba jatuh sakit yang kini telah menuju rumah sakit. Namun saat itu Rita diminta untuk mengambil obat ibunya yang disimpan di rumahnya, sehingga Rita pun bergegas pulang untuk mengambil obat tersebut. Setelah sampai di rumah, Rita pun tak berlama-lama untuk segera memberikan obat kepada ibunya. Namun inilah yang terjadi. Dan ya, justru korban Sandeep selanjutnya bukan Pankaj yang selama ini Rita curigai, namun adalah Rita sendiri. Rita pun dibawa ke suatu tempat di halaman rumah terbengkalainya, yang saat itu Arjun sudah pergi dari sana untuk mencari Sandeep. Sebelum mengeksekusinya, Sandeep sedikit berbagi rasa sakit. Bagaimana keberanian mendiang ibunya menebas lehernya sendiri dengan alat yang dia gunakan. Sehingga itu Sandeep anggap sebagai sebuah penebusan, di mana Sandeep sendiri tak memiliki jawaban selain memberi kebebasan lain pada orang-orang yang sedang tertekan seperti Ahana dan Usha. Berikut 2 korban lainnya sebelum mereka. Dan kini Rita pun dianggap sebagai orang yang sama setelah tertekan dan terus menderita karena rasa sakit setelah kehilangan suaminya. Sedikit pun Rita merasa tidak takut meskipun kematian sedang menghampirinya. Namun sebelum itu Sandeep mengajukan pertanyaan, apa hal yang paling Rita takutkan, sebagaimana yang ditanyakan pada Ahana dan yang lainnya sebelum mereka dieksekusi. Saat itu Rita tak ingin menyerah dan sampai rela mematahkan ibu jarinya sendiri untuk melonggarkan ikatannya. Saat itu Rita memberi sedikit jawaban perihal apa yang paling dia takutkan, dan itu adalah rasa cinta terhadap mendiang suaminya, yang selalu hadir dalam mimpinya sambil mengingatkannya untuk selalu memiliki pilihan. Dan pilihannya adalah untuk tetap hidup dan lepas dari pengaruh alkohol. Dan itulah hal yang paling ditakutkan karena selama dia dalam pengaruh alkohol, Rita telah kehilangan dirinya bahkan kehidupannya.
Dianggap terlalu menye-menye, akhirnya Sandi pun segera mengambil senjata. Dan naasnya inilah nasib Rita. Dan ya, Rita berhasil lepas dan membalas apa yang dilakukan Sandip kepada para korban. Yang tak lama kemudian, Arjun dan yang lainnya pun sampai ke sana. Saat itu, Arjun sedikit geram pada Rita karena membiarkan Sandip tetap hidup. Karena jika Arjun di posisinya, maka Sandip saat ini sudah ditembak mati. Rita pun memberikan alasan bahwa setiap manusia punya pilihan masing-masing, seperti halnya Arjun ketika tak bisa terima kematian anak dan istrinya. Karena bisa saja, Arjun memiliki kesempatan untuk menghabisi supir yang menabrak mereka. Arjun pun hanya terdiam dan Rita pun segera diberi perawatan. Setelah kembali sadar, ibunya dan Berta memuji keberhasilannya. Berikut Anirban yang memberikannya hadiah. Berbeda dengan Arjun yang terus mengulang kebiasaannya demi mengenang anaknya. Sedangkan Sandip sendiri kini mendekap di penjara yang dibesuk oleh saudaranya yang tak lain adalah Pangkaj. Yang saat itu, Pangkaj pun ikut terseret sebagai saudara Sandip yang membiarkan aksi kejamnya. Saikat dan aliansi pemuda lainnya memanjatkan doa untuk Ahana dan korban lainnya. Sedangkan Arjun sendiri hanya terpaku pada puzzle yang di depannya, sampai tak menghiraukan panggilan Anaya yang akan memberikan bukti kuat tentang kasus Diraj dan Sanjay. Melihat itu, ayahnya pun mengingatkan supaya Arjun mampu menerima takdir dan melanjutkan hidup demi anak istrinya. Setelah kondisinya membaik, Rita berziarah ke makam ayah dan mendiang suaminya. Yang tak lama kemudian, Arjun menghubunginya dan memintanya untuk segera ke kantor. Rita Brown kini disambut meriah atas pencapaian besarnya, di mana saat itu Arjun langsung mengajaknya pergi ke kediaman Diraj karena surat perintah penangkapannya sudah diberikan. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Drowen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.